Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2, tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan tempat bermain. Pembelajaran 1. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini ada pada halaman 50. Nah, kita mendapat tugas untuk memberi tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Mari kita lihat bersama-sama. Untuk gambar ini gambar perkelahian ya teman-teman. Ada yang bermain juga ada yang berkelahi. Ini dapat kalian lihat. Sedang berkelahi ya dua anak ini. Ini tidak menunjukkan hidup rukun teman-teman. Kita kasih X atau silang seperti ini. Sedangkan gambar nomor 2 ini bermain bersama ya. Ini termasuk hidup rukun. Yang ketiga ini bermain bersama juga. Nah, selanjutnya ini ada seseorang anak yang berebut mainan ya. Ini tidak menunjukkan hidup rukun. Dan yang terakhir ini ada temannya yang terjatuh, namun teman yang lain malah menertawakannya. Nah, ini sikap yang menunjukkan tidak rukun teman-teman. Kalian harus rukun dan saling membantu. Ketika ada teman yang jatuh atau tertimpa musibah, kalian harus membantunya. Apakah kamu sering bermain dengan temanmu? Ya, saya sering. Ini bisa kalian sesuaikan dengan apa yang telah kalian lakukan ya. Ini ada pada halaman 50 yang paling bawah. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman? Sikap saya rukun dan saling menghargai satu sama lain. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Menurut saya tentu saja tidak ya. Karena bermain itu membutuhkan kerukunan, membutuhkan suatu toleransi, saling menghargai. Ada percakapan, mari kita baca bersama-sama antara Udin, Edo. Mari kita bersama-sama membacanya teman-teman. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman-teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, percakapan Udin dan Edo itu mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Perlu kita contoh ya ini teman-teman. Ayo mencoba, sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo. Nah, pada bacaan tadi ada percakapan. Saya akan menggarisbawahi saja ya. Nah, ini ya. Kenapa ini dikatakan sebagai kalimat ajakan? Karena biasanya kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo. Nah, di sini ada kata ayo. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Seperti itu. Setelah itu, nah, setelah kita menyebutkan kalimat ajakan pada percakapan tadi, kita juga mendapat tugas untuk membuat kalimat ajakan yang biasa kita lontarkan atau biasa kita ucapkan kepada teman kita saat akan bermain. Misalnya saja, hari sedang cerah. Ayo kita bermain ke lapangan bersama. Kamu jangan menyendiri, ayo kita bermain bersama. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada pada halaman 51 teman-teman. 51 yang paling bawah ya. Peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Di sini ada beberapa gambar teman-teman.
Di sini ada satu anak yang berkata, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Lalu mereka bermain. Ayo, Din, aku mengambil kelerengku terlebih dulu. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini sepertinya acak ya. Mari kita susun menjadi sebuah cerita yang sesuai atau yang runtut. Seperti ini. Ini nomor 1, kalian bisa memberi nomor ya. Ini ada pada halaman 52. Di situ ada gambar, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ceritanya itu Udin dan Edo mengajak Made untuk bermain kelereng. Setelah itu mereka bermain, mereka merapikan tempat tersebut dan pulang. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ayo menulis. Tulislah isi cerita sesuai urutan pada gambar tadi. Nah, ini bisa kalian karang sendiri ya tulisannya. Ada pada halaman 53. Udin dan Edo mengajak Made bermain kelereng di lapangan. Mereka bermain dengan asyik. Setelah bermain, mereka membersihkan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ini ada pada halaman 53 ya teman-teman. Lalu di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Seperti ini, seperti pada gambar, kalian dapat melihatnya sendiri. Mereka sedang bermain layangan. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak tersebut. Menirukan gerak bermain. Di sini ada gerak tangan, gerak kaki, dan gerak kepala. Silakan kalian melakukan gerak-gerak tersebut ya dengan panduan gambar pada buku halaman 54. Ayo mencoba. Lakukanlah gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama teman-temanmu. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, seperti ini. Ingat, ini untuk kubus yang besar seperti ini, yang kotak seperti ini bernilai 100. Yang tumpukan seperti ini bernilai puluhan atau 10. Sedangkan yang terakhir sendiri ini adalah satuan. Perhatikan puluhannya. Ada 100 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus 20 ya. Jadi kelereng Udin lebih sedikit. Jadi begini teman-teman, nantinya kita akan mempelajari lebih banyak, kurang dari. Nah, caranya adalah kalian lihat terlebih dahulu ratusannya atau paling depan sendiri ini. Nah, antara 100 kelereng Udin dan 100 kelereng Edo kan sama. Ketika ratusannya sama, kita lihat yang puluhan. Nah, puluhannya berbeda bukan? Lebih banyak mana 10 daripada 20? Ya, lebih banyak 20, kurang lebih seperti itu. Jadi, kelereng Udin itu lebih sedikit teman-teman. 10 kan lebih sedikit daripada 20. Paham nggak teman-teman? Atau butuh saya buatkan video tentang materi lebih dari dan kurang dari? Kalian bisa tulis di komentar ketika kurang paham. Nantinya kita akan membahas lebih lanjut kok teman-teman, banyak sekali latihan soal. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini pada halaman 56, beri tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Ada 2 soal ya. Maaf, ada 3 soal. Nah, di sini bernilai 232, 146, 148, dan 316.
Pada pembelajaran kemarin sudah sempat saya terangkan bagaimana menghitung kubus-kubus ini ya. Di sini saya tidak akan mengulanginya lagi, langsung saja. 232 dengan 142. Ini mana yang lebih banyak, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, lebih banyak 232. Kalian bisa lihat sendiri ratusannya ya. Di sini angka yang pertama adalah 2, sedangkan di sini angka ratusannya adalah 1. 2 itu lebih banyak daripada 1, teman-teman. Lalu yang kedua, 148 dan 316. Ini kalian bisa lihat ratusannya, di sini 100, di sini 300. 300 itu lebih banyak daripada 100, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian lihat terlebih dahulu ratusannya. Ketika ratusannya sama, kalian bisa lihat puluhannya. Ketika puluhannya sama, kalian lihat satuannya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 56, teman-teman. Setelah itu di sini ada kelereng. Nah, kelereng yang atas itu jumlahnya 183, yang bawah 167. Tahu dari mana, Kak? Nah, dari menghitung. Dapat dilihat di sini, kelereng yang ini bernilai ratusan, yang ini bernilai puluhan, dan yang terakhir ini bernilai satuan. Satuannya ada 3, puluhannya ada 8, ratusannya ada 10, jadi 183. Antara 183 dan 167, di sini bagian mana yang paling banyak? Ya, lebih banyak yang 183. Apakah saya berbicaranya terlalu cepat, teman-teman? Nah, ketika terlalu cepat, kalian bisa tulis di komentar ya. Nantinya saya akan memperlambat atau mengurangi kecepatan saya. Nah, untuk halaman 57, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Sebelum kita mengetahui lebih dari, kurang dari, kita akan menghitung terlebih dahulu gambar-gambarnya ya. Ini adalah tumpukan buku. Nah, tumpukan buku yang pertama ini atau yang sebelah kiri sendiri ini adalah bernilai ratusan, sedangkan yang tumpukan kedua ini bernilai puluhan, yang terakhir adalah satuan. Ada berapa tumpukan yang pertama? 1, 2, 3. Berarti 337. Ini 3, ini 3, ini 7. Jadi 337. Lalu yang gambar B ini ada 366. Kenapa 366? Karena tumpukan yang ratusan ini ada 3, tumpukan puluhan ada 6, tumpukan satuan ada 6. Nah, A ini kurang dari atau lebih dari atau sama dengan 366 ini? Ya, 337 atau A itu kurang dari 366. Lebih sedikit kan ini, teman-teman. Nah, ini kurang dari ya. Yang kedua, ini ada seperti pensil ya. Kita akan menghitung terlebih dahulu. Yang atas ini ada 158. Kak, kok bisa 158? Dapat dari mana? Nah, pensil yang berjajar seperti ini adalah bernilai satusan atau ratusan, sedangkan yang bertumpuk ini satunya bernilai puluhan, yang terakhir bernilai satusan. Nah, di sini ada 1, di sini tumpukan seperti ini ada 5, lalu yang satuannya ada 8, jadi 158. Yang B juga seperti itu. Apakah bicara saya terlalu cepat, teman-teman? Ketika terlalu cepat atau masih bingung, kalian bisa tulis di komentar ya. Nah, setelah itu A titik B. A ini lebih kecil atau kurang dari atau lebih dari. Kira-kira apa? Ya, A itu lebih dari 157. Yang ketiga, yang ketiga ini yang atas totalnya 278, yang bawah
378. Nah, A ini kurang dari B. Kak, kok bisa dapat 278? Nah, seperti cara yang tadi ya. Untuk yang berjejer seperti ini bernilai ratusan. Sedangkan yang bertumpuk ini bernilai puluhan, yang terakhir bernilai satuan. Jadi ada dua kan, 200, ini ada 7, 270, ini ada 8. 278, kurang lebih seperti itu. Soal yang terakhir ada pensil warna, yang atas ini sama dengan yang bawah. Dapat kalian lihat gambarnya juga sama persis ya. Nah, jadi sama banyak. A sama banyak dengan B. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.